Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita memasuki materi menulis teks deskripsi, kita akan mengingat kembali apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang dituliskan atau dideskripsikan si penulis. Baiklah, sekarang kita memasuki materi menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Dan minggu lalu juga kita sudah membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Struktur pada teks deskripsi terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian atau deskripsi rincian, dan terakhir penutup atau pesan. Ciri bahasa pada teks deskripsi yaitu kata khusus, kalimat rincian, kata sinonim, kata majas, menggunakan kalimat atau kata serapan pancelindra, dan yang terakhir kata ganti orang. Sekarang kita harus mengetahui langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok pikiran yang menjadi inti dari hal yang akan ditulis. Misal di sini saya akan mengambil contoh topik hewan. Jadi saya di sini akan membahas salah satu jenis hewan yang ada di dunia ini. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan harus diterapkan agar penulis memperoleh gambaran tentang persoalan yang akan ditulis. Di sini saya ambil contoh, saya akan mendeskripsikan tingkah laku kelinci peliharaan pada umumnya. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi. Si penulis mengumpulkan informasi atau memperhatikan objek yang akan ditulisnya. Di sini saya ada contoh kerangka teks deskripsi sebagai berikut. Kerangka yang pertama yaitu kelinciku bernama Bagas. Kalimat selanjutnya untuk melengkapi kalimat kerangka yang tadi yaitu kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Di paragraf ini atau paragraf pertama itu termasuk bagian dari struktur identifikasi karena di paragraf pertama si penulis menerangkan atau menuliskan ciri-ciri dari kelinci peliharaannya. Di kerangka yang kedua ada kalimat Bagas sangatlah manja. Kalimat selanjutnya untuk melengkapi kalimat kerangka yang tadi yaitu Bagas sangatlah manja. Hampir setiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berpomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Paragraf yang kedua ini menggambarkan atau termasuk struktur bagian, deskripsi bagian atau deskripsi rincian karena si penulis ini menjelaskan dengan rinci tingkah laku kelincinya yang manja itu. Dan kerangka yang terakhir yaitu Bagas memiliki perilaku unik. Kalimat selanjutnya untuk melengkapi kalimat kerangka yang terakhir yaitu Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik.
Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak diperdulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan dengan menggunakan kaki belakangnya pula. Dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Dan di paragraf terakhir ini termasuk di struktur bagian penutup atau kesan si penulis terhadap objek yang diperhatikannya. Mungkin cukup untuk hari ini dan semoga kalian paham dengan penjelasan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.